Salah satu keberhasilan Anda dalam training atau seminar adalah dapat membuat audiens Anda mengingat, mengerti, dan dapat melakukan apa yang Anda bagikan. Oleh karena itu penting bagi Anda untuk membuat simplifikasi atau kemudahan bagi mereka untuk memahami apa yang Anda katakan. Dan untuk memahami apa yang Anda katakan dengan mudah, tentunya ada urut-urutan yang harus Anda lakukan. Halo, ketemu dengan saya Om Gento, dan hari ini saya bicara pada video kali ini tentang sequencing atau urut-urutan yang menarik dalam sebuah training, pelatihan, atau public speaking. Kita masuk kepada S yang keempat setelah study the pro, setelah self mastery, setelah subject mastery. Yang keempat adalah sequencing atau membuat urut-urutan. Ada 3 bagian besar dalam suatu training atau pelatihan. Kalau kita bicara tentang sequencing, maka 3 bagian ini harus Anda ingat, harus Anda pahami, yakni ibu, budi, cantik. Ibu adalah introduction, budi adalah body, cantik adalah conclusion. Menyusun sebuah presentasi ibaratnya Anda menyusun sebuah puzzle. Ada kepingan-kepingan kecil yang harus Anda satukan, sehingga kepingan yang tadi tidak begitu jelas ketika menyatu menjadi sebuah gambar yang indah. Dan sekali lagi, sama seperti puzzle, Anda butuh ketekunan, butuh ilmu, dan butuh pengetahuan. Kepingan yang ini letaknya harus di bagian yang mana. Kesalahan meletakkan kepingan menjadikan puzzle itu tidak pernah sempurna. Sama ketika membuat presentasi, kesalahan atau ketidakjelian membuat opener, membuat body, dan membuat conclusion menjadikan presentasi Anda tidak begitu menarik. Kita mulai pada introduction, body, dan conclusion. Introduction adalah kalimat pembuka. Ketika Anda pertama kali berbicara dan muncul, pertama kali apa yang keluar dari mulut Anda itu disebut dengan kalimat pembuka. Body adalah isi dari presentasi Anda, dan conclusion adalah bagian penutup dalam presentasi yang Anda akan bawakan, apa yang telah Anda bawakan. Adapun pembagian waktu, 10% waktu Anda habiskan di dalam introduction, 80% waktu Anda habiskan di body, dan 10% waktu Anda terakhir harus Anda habiskan di conclusion. Introduction dibagi atas 3 bagian, yaitu orang, taat, aturan. Orang adalah opener atau kalimat pembuka yang sudah saya jelaskan tadi. Taat adalah topik Anda atau judul presentasi Anda, judul seminar Anda, judul training Anda. A adalah agenda atau poin-poin bahasan yang akan Anda bagikan. Dalam body ada 3 bagian penting, yaitu poin utama, kemudian ada poin tambahan, lalu ada ilustrasi. Ilustrasi dibagi 2, yaitu kita bicara tentang logos atau data atau studi kasus atau angka. Kemudian bagian yang berikut adalah pathos atau cerita. Lalu conclusion terdiri atas 2 bagian, yakni review poin utama Anda ulangi beberapa poin penting yang sudah Anda bagikan, lalu pilihlah closing statement Anda. Inilah bagian atau structure atau sequencing atau urut-urutan dalam sebuah presentasi. Kita mulai pada poin yang pertama. Introduction, atau saya singkat dengan intro. Introduction terdiri atas 3 bagian, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yakni opener atau kalimat pembuka, topik atau judul presentasi Anda, agenda atau poin-poin penting yang akan Anda sampaikan dalam presentasi itu. Sebelum Anda memulai dengan opener, maka lakukanlah 2 poin ini, yaitu silent, diam, dan smile, melihat seluruh audiens Anda. Tidaklah terburu-buru untuk memulai sebuah presentasi, datang di awal, datang di depan, di awal-awal, lihatlah seluruh audiens yang ada di ruangan tersebut, tersenyum kepada mereka, baru di beberapa detik selanjutnya Anda mulai bukalah presentasi Anda dengan kalimat pembuka yang Anda pilih. Sebentar saya akan jelaskan nantinya.
Sesudah opener Anda bisa lakukan yang berikut adalah salam dan nama. Ucapkanlah salam, lalu sebutkan nama Anda, lalu sampaikan judul presentasi Anda dan berikan agenda. Agenda adalah poin-poin yang akan Anda bahas. Ingat, batasi hanya 3 agenda Anda dalam suatu kerangka presentasi. Tidak lebih dari 3 karena terlalu banyak, tidak kurang dari 3 karena terlalu sedikit. Inilah bagian pertama. Lalu sesudah Anda introduction, sebentar nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya tentang jenis-jenis opener. Anda akan masuk kepada body. Dalam body, pahamilah ada poin utama, ada poin tambahan, lalu ada ilustrasi. Dalam ilustrasi ada 2 bagian, yaitu logos dan pathos. Apa sih ilustrasi ini? Ilustrasi adalah cara Anda menjelaskan poin-poin yang Anda bahas. Keberhasilan seseorang dalam dunia training adalah apabila orang tersebut berhasil menjelaskan dengan detail, menjelaskan dengan mudah dipahami oleh audiens yang mendengarkan dia berbicara. Ingatlah bahwa audiens Anda memiliki 2 belahan otak, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri bicara tentang data, angka, urutan, bahasa, studi kasus. Oleh karena itu berikanlah data. Jika Anda mengatakan atau saya mengatakan bahwa dalam public speaking adalah hal yang paling ditakutkan orang di dunia, datanya dari mana? Saya harus mencari data untuk memperkuat poin saya. Dan data itu haruslah dari sumber yang kredibel dan data yang terbaru. Jadi data dari sumber yang kredibel dan data yang terbaru yang harus Anda landasi dalam poin-poin yang Anda bahas, atau sebut dengan logos. Lalu yang berikut ada otak bagian kanan bicara tentang pathos. Pathos yakni kreativitas, imajinasi. Ketika Anda terlalu banyak memberikan data, maka audiens Anda akan kelelahan otaknya dan mulai perlahan menurunkan tingkat konsentrasi mendengar Anda bicara. Anda harus berikan cerita. Cerita dibagi 3 bagian, yaitu PHP. P kita akan bicara tentang personal story, cerita pengalaman pribadi Anda. H kita bicara tentang historical, pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa saja pengalaman sahabat Anda, teman Anda, pengalaman seorang tokoh yang dikenal oleh audiens Anda. Jadi, historical adalah pengalaman di luar diri Anda. Kemudian P yang terakhir adalah perumpamaan atau metafora atau analogi yang lain. Inilah pilihan ilustrasi yang dapat Anda gunakan. Perumpamaan juga bisa berupa sebuah game di mana peserta itu bisa memaknai game-game yang Anda mainkan. Lalu bagian terakhir yakni adalah conclusion. Ingat, ada 2 bagian. Anda harus mereview atau mengulang kembali, mengingatkan audiens Anda di sesi-sesi terakhir presentasi Anda tentang poin-poin penting yang sudah Anda sampaikan. Lalu yang berikut, Anda pilih closing statement Anda. Ada beberapa closing statement yang akan kita pelajari dalam video-video selanjutnya. Inilah bagian yang berikut dari video tentang bagaimana cara menjadi seorang trainer dan entrepreneur, atau bagaimana menghasilkan 1 miliar pertama Anda dari bisnis training. See you.